Masalah balur membalur nih, kayak tadi saya lagi tanya, itu kan tadi kalau katanya kencur ini bisa untuk mengurangi nyeri sendi. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini fakta. Fakta? Iya. Kenapa, ini benar dibalurin atau jadi kalau nih, Dok, penelitiannya ini di uji klinik sudah, jadi dia sudah pakai dalam ekstrak bentuknya, diminum jadinya dalam dosis 160 mg per hari dibandingkan dengan obat anti nyeri ya. Meloxicam dibandingkan. Nah, kemudian ternyata setelah 10 hari dipakai pada 40 sampel atau pada 40 pasien, rasa nyerinya akibat peradangan sendi berkurang. Begitu. Tapi ternyata memang diminum ya, Dok ya? Diminum. Tadi aku pikir tuh dibalurin. Jadi diminum, Dok ya? Iya, sebenarnya penelitian yang untuk pada hewan dibalur itu dengan salep ya bentuknya sudah ada. Memang kalau daripada uji hewan coba terbukti efektif juga dalam bentuk yang sudah disalep. Iya. Tapi pada manusianya penelitiannya pada ekstrak yang diminum. Selanjutnya nih, Dok, ada juga mitos fakta yang beredar di masyarakat bahwa minum air rendaman ketumbar itu secara rutin dapat meringankan nyeri sendi. Fakta atau mitos, Dokter? Itu juga fakta ya. Fakta. Kenapa, Dok? Ya, sebenarnya penggunaan biji ketumbar sebagai analgesik ya untuk mengurangi nyeri itu lebih baik digunakan secara topikal. Jadi bukan dimakan. Jadi bukan diminum, Dok. Ya, umumnya orang-orang zaman dahulu ya atau nenek moyang kita atau dari negara lain, mereka menggunakannya untuk pengobatan nyeri sendi misalnya itu dengan ditumbuk ya, kemudian ditempelkan secara topikal ke daerah yang sakit ya. Jadi efek yang dihasilkan lebih baik karena dia punya efek lokal ya. Jadi lebih baik secara langsung diolesi di tempat yang sakit. Efeknya akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan diminum. Tapi kalau tadi kan mitos faktanya tentang diminum ya, Dok ya? Ya. Diminum Kita ada akan efek analgesik tetap untuk ada efek sendi. analgesik tetapi butuh waktu yang cukup lama. Disarankan dengan menggunakan secara topikal. Jadi memang sebaiknya dikonsumsi, diminum, atau kalau andaikan untuk sendi tadi bisa untuk dioleskan, Dok ya? Betul ya. Iya. Katanya nih si lengkuas ini bagus atau untuk mengurangi peradangan yang dapat menyebabkan penyakit. Ini fakta atau mitos, Dokter? Apalagi lagi pandemi nih, Dokter, kayak gini perlu banget nih. Ini fakta atau mitos nih, Dokter? Kalau yang ini adalah suatu fakta. Wow, fakta. Ya, jadi penjelasannya adalah berbagai kandungan atau zat aktif yang terdapat di dalam lengkuas ini banyak mengandung antiinflamasi atau anti peradangan. Yang sudah banyak buktinya adalah digunakan untuk peradangan pada daerah sendi. Oh jadi, gitu. Ya, tapi cara konsumsinya gimana, Dok? Apakah direbus apa gimana? Ya, spesifik untuk pengobatan pada radang sendi biasanya sudah ada sediaan jadinya. Jadi dalam bentuk kapsul dikonsumsi tentunya dalam jangka panjang ya. Kita tidak bisa mengharapkan lengkuas itu kemudian menyembuhkan dalam jangka waktu pendek. Biasanya penggunaan sekitar 1 bulanan itu akan mampu mengurangi atau menghambat durasi sakitnya di daerah sendi tersebut. Oh, jadi bentuknya itu kayak kapsul gitu ya, Dokter? Ya, tinggal diminum aja ya. Praktis banget ya. Tapi kalau misalnya selain kapsul nih, Dok, ini kan kalau ibu-ibu nih, saya nggak percaya kalau misalnya udah ada kapsul-kapsul, udah ada kandungan kimia yang apalah. Nah, kayak gini gimana tuh, Dok? Ya, kalau untuk penggunaan tradisional, kita bisa menggunakan lengkuas atau disebut laos tadi dalam bentuk bubuk kering seperti ini, ada yang sediaan sudah jadi, atau kalau rajin, kristal rajin, kamu bisa marut. Kemudian biasanya ini hasil parutannya seperti ini. Ini bisa diperas ya, kemudian dicampur dalam air mendidih seperti itu. Kemudian disaring dan air rebusannya tadi bisa dikonsumsi secara teratur 2-3 kali sehari dengan tujuan misalnya untuk mengurangi rasa sakit seperti itu atau mengurangi rasa kembung di daerah saluran cerna.